Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita mengenai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kajian kita kemarin tentang orang yang sabar dan muhsinin, ya. Setiap terjadi rintangan, halangan, tidak pernah mundur. Walaupun nabinya meninggal, dalam perjuangan itu dia tidak pernah mundur. Tetapi yang muhsinin, kalau itu yang sabar. Yang muhsinin mendoakan kebaikan dan selalu menyalahkan diri. Maksudnya ketika kegagalan itu terjadi, ambonan salah. Ndak urang. Karajo paling murah ke menyalahan orang. Karajo paling murah menyalahan orang. Nampal yang bari'ah mengakui diri awak salah. Ambonan salah. Kalau semua orang sedunianya ngecehan ambonan salah, aman dunia. Tapi kok ndak aman-aman. Jadi orang saling tuduh, saling menyalahkan. Boleh Bapak Ibu kita lanjutkan. Bantuannya lah 1, 2, 3 sampai kabu aja gambar baru. Kabu gambar lah dapet dia awak. Mudah-mudahan nang kampe nang kalimo kok oleh kalai. Kita buka surat Al-Hujurat lah. Surat 49. Halaman 516. Ayat 9. Kecuali ayat 6-nya dulu sebelum ayat 9. Di ayat 6 Allah sudah ingatkan dulu yang akan terjadi nanti di ayat 9. Di ayat 9 kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, dan apabila dua golongan orang mukmin berperang, jika ada dua golongan mukmin berperang, Allah ingatkan di ayat 6-nya terlebih dahulu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu.
Hai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya. Fatabayyanu, parisul. Karena awal-awal dari peperangan, pertikaian, karena masalah berita aja. Dan beritaku bukan dari orang elok, dari orang fasik. Sengaja untuk mengadu domba. Orang-orang yang diadunya siapa? Antara orang-orang beriman. Awak semua awak dipantu-antuannya. Maka jangan mudah terpancing oleh isu-isu. Itulah kira-kira. Apalagi berita-berita hoak yang menyebabkan pertikaian nanti sesama Muslim. Dan ayat ini diawali dengan ayat 9 tadi. Wa in. Apa artinya Pak? Dan jika. Jika ini memaknai sesuatu yang ya jika. Jika. Ini menunjukkan dalam tafsir ya, sebenarnya itu tidak akan pernah terjadi, tetapi jika terjadi, kok terjadi juga, jampang terjadi, artinya menunjukkan orang beriman tidak akan mau berperang sesamanya. Orang beriman tidak akan pernah mau bertikai sesama dia. Itu sifat orang beriman. Allah menyatakan jika. Ini menunjukkan orang beriman yang sabana beriman tidak akan amuh berperang sesamoinyo. Cuman mungkin karena hawa nafsu, hasutan, karena sebab-sebab lain lah. Minimal buat cerita patang masalah keluarga pakaro tanah. Itulah masuk hawa nafsu, masalah lah cinta dunia. Tapi kalau karena berdasarkan sesama orang beriman, ndak kamu agak baca kak awak badan sana dah. Tapi karena ya sebuah faktor yang jelas karena setan mampaturian setan, mampaturian hawa nafsu, mampaturian emosi. Kalau memperturutkan iman ndak akan terjadi. Makanya awal katanya wa in, jika sesuatu itu sebenarnya tidak patut terjadi, tidak patut kalau sama orang beriman. Artinya malu lah wak sana terkecil lah. Kalau ada wak batangka malu lah wak, jangan bangga lah nih. Itu tidak sifat orang beriman kayak itu. Awak batangka dan sana gara-gara warisan malu lah tu. Jadi aturannya lah hado menurut Islam cakapnya kan tanda ndak beriman Pak. Kok terjadi jo malulah itulah. Ya Allah mengecan jikanya. Artinya sesuatu itu ndak akan terjadi sebenarnya di kalangan orang beriman. Ya tapi karena awak mengikuti setan, mengikuti nafsu, itu mah batangka aja jadinya. Itu makna in di situ. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Jika ada dua kelompok orang mukmin itu bertaqtat, mu'minina qatatalu. Asal katanya qatala. Qatala itu artinya Pak? Qital. Perang, membunuh. Tapi kata ulama tidak harus dipahami itu perang. Perang itulah puncak. Qital membunuh itu, berperang itu puncaknya. Puncak awalnya apa? Pertikaian. Bertikai. Setelah bertikai mengalah bertengkar. Sudah berselisih kemudian
bertengkar sudah. Dia awak berselisih tangkar lah. Setelah bertengkar bermusuhan lah. Sudah bertengkar tu entah jadi. Kalau sudah cakap nyok perang mulik lah. Musuhan lah saling dendam. Bawa simpan je dalam kau apa perang ujung ini. Jadi awalnya dari perselisihan. Ada hal yang diperselisihkan. Jadi nama-nama orang ini tentu manga cik negara, cik provinsi, cik kampung, sarumah saja, lebih berselisih juga. Tapi orang beriman pasti bisa menyelesaikan. Kalau nyo beriman. Setelah berselisih baru bertengkar. Jadi bisa dipahami di situ jika ada dua golongan orang beriman yang berselisih, atau bisa dipahami bertengkar, bertikai, atau puncak nanti kalau ada orang muslim yang berperang. Fa aslihu bainahuma. Ku perintah. Fa aslihu. Asal kata fa aslihu ni saluha. Apa artinya, Pak? Salih, Salahuddin. Ketibu dia awak nak ini kan. Apa artinya? Lawan katanya adalah fasad. Apa arti fasad? Rusak, merusak. Mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi kalau lawan katanya fasad, merusak, berarti salih artinya memperbaiki. Kursi kaki nyampe, sabal cik dari nampak kaki kursi tadi ada rusak cik. Maka kalau orang saleh dia ambilnya paku diarik boleh. Itu namanya saleh. Islah, mempeloi. Kalau orang fasad ndak celek kaki kursi lah pincang tu, yang ambilnya kepak pakuat salah. Itu merusak. Dilawannya. Lawannya itu fasad saleh. Yang Allah surah ndak merusak dah. Fa aslihu, peloi. Ndak tukang serak minyak tanah dah. Ada orang beriman bertangkanya waduh tiba surang. Ndak mendamaiannya dah. Tukang menyerak minyak tanah lo nya ke sini. Garang api jadinya. Oh mantap. Ambo kalau mereka tu ndak mau lambo dah ini. Nak jalan. Kalau tiba di ambo kau di mode tuannya, ambo turik musir itu. Ngik suasana. Dan orang yang mengadu domba, yang pihak ketiga kecil orang tu, lah masuk pihak ketiga, lah berangin barang kau aja. Kalau lah masuk pihak ketiga, tapi tujuannya merusak, ndak mampelo, ndak islah, namanya namimah, mengadu domba lah bahasa. Lah mengadu domba ujungnya. Maka dalam hadis la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga an-namam, orang-orang yang mengadu domba. Jadi kalau jadi tukang serak minyak tanah, waknya kalau ada orang bertengkar, neraka lah menanti. Maka hati-hati kalau ada mencelek orang bertengkar, jangan wak sekali-kali tukang serak minyak tanah. Tapi datanglah membawa air. Saja orang dia. Itu nanti. Fa aslihu. Peloi. Tak merusak dah. Karena kalau orang yang mau islah, memperbaiki itu tantangannya sarugo. Orang yang mengadu domba, tantangannya narako.
Jadi Allah sabana indak suko je orang nan batangka. Sehingga disebutkan mana gadang dosa syirik atau dosa orang batangka. Besar dosa, paling besar dosa itu dosa syirik. Tidak ada di atas itu. Tapi mana gadang dampak dosa syirik atau dampak bertengkar? Kadang bertengkar. Kenapa? Kalau dosa syiriknya menimpa pribadi seseorang, surang-surang kanenya kalau syirik. Tapi kalau bertengkar itu luas. Jadi dosa yang paling besar itu adalah syirik. Dampak terbesar itu adalah bertengkar. Di keduanya sama gadang kok. Nanti dosonya nampak yang gadang syirik. Tapi nanti dampaknya nampak yang gadang. Makanya kita lihat seketik surah Toha. Ketika Nabi Musa halaman 308 balik ayat 92. Kita mau celik dari ayat 90-nya. Ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, kok kisahnya gitu. Ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina menerima wahyu berapa lama? 40 hari. Ketika menerima wahyu tadi itu, tinggallah Bani Israel kojo Nabi Harun dititip. Tolong jago. Rupanya datang Samiri membawa patung anak sapi yang bisa berbunyi ke basuaro, bisa mengecek, isinya setan dalam tu. Dek orang Bani Israel lamah je imannya dek baru menyebarang orang, belum kuat imannya lah. Sehingga terjadilah dua kelompok besar Bani Israel. Waktu itu berapa jumlahnya yang diselamatkan Nabi Musa? 600.000. Dia 600.000 orang Bani Israel waktu itu yang dipindahkan dari Mesir ke Palestina itu. 600.000 orang. Terbagi dua ke kelompok kok. Ada yang tetap berpegang teguh dengan Nabi Harun, artinya agama tauhid. Ada sebagian yang telah ikut dengan Samiri. Lah ikut. Kemudian Nabi Harun di ayat 90 lah mengingatkan. Allah diingatnya, dan sungguhnya sebelumnya Nabi Harun telah berkata kepada mereka, ya qaumi innama futintum, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Artinya lah didakwah oleh Nabi Harun. Tapi jawabannya, dan mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkan dan tetap menyembah patung anak sapi sampai Musa kembali kepada kami. Kami tidak akan berhenti menyembah kau sampai datang Nabi Musa magih keputusan. Kalau jengkau kami tidak patuh dah cik. Kalau kan Nabi Musa kami lebih patuh cik. Itu loh Bani Israel. Kalau mak di WE je.
Tidak menurut kebenarannya dah, mencari orang. Itu kalau ada orang beragama mencari orang, itu Bani Israel. Awak kalau josak tu moh, kalau josak kau tidak doa dah. Awak tuangku doa tu je nya. Dak kata ganti doa kaji dah tu. Ada orang lain mangian tidak percaya dah. Hanya ustaz tu je nya. Kalau ustaz tu ngecek orang percayanya. Tidak melihat kebenarannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sikap. Kalau awak jadi Nabi Musa, apa sikap Bapak Ibu? Apa sikap awak? Awak ada percaya kepada dah? Kalau jelaslah berbuat syirik, lah menyembah patung anak sapi, lah syiriknya. Kalau tiba Nabi Musa beko baru awak mah je. Baru kami siap menerima keputusan. Tapi kalau yang kau tidak ada. Sedangkan waktu itu ada dua kelompok yang masih beriman je Nabi Musa dan yang telah berbuat syirik. Tetapi akhirnya kisah dibiarkan dek Nabi Harun. Sedangkan kau dosa syirik ditahan dek Nabi Harun lo. Ditahan. Bakok ditahan Nabi Harun. Kita lihat. Setelah Nabi Musa datang, ditanya dek Nabi Musa di ayat 9, qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aituhum dhallu. Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat? Bakok apa dia asa? Nabi Musa pulang tak kaji. Balah kata kaji Nabi Musa tu. Beliau menjemput wahyu, menerima wahyu. Pulang-pulang orang lawannya wafat tuang nah. Ni ndak tanggung kaberang Nabi Musa. Siapa ni berangi pertama lo? Tentu Nabi Harun. Bapak dia segala itulah kira-kira bahasa. Bakok pada ana menghalangi kau. Bakok apa dia asa? Dan waktu itu Nabi Musa memacik ubun-ubun Nabi Harun. Saking berangnya. Dipacik lo jangwi. Kedua-duanya paciknya. Itu kalau orang Arab berang, ubun-ubunnya pacik. Jangwi pacik. Tapi kalau sayang jangwi, paciknya. Itu tanda orang Arab sayang. Masya Allah, itu sayang. Kalau lah kedua, pacik itulah puncak berang itu. Lalu jawab Nabi Harun, qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai putra ibuku, artinya sepupu, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Maksudnya jangan baca janggut. Tahanlah berang tunu ceknya. Janganlah wong cek. Memang patilah seorang nabi sangat marah jadi umatnya berbuat syirik itu memalukan. Lalu inni khasyitu, sesungguhnya aku bukan khauf. Kalau khauf takut, khasyitu sangat takut. Sangatlah ketakutnya. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israel wa lam tarqub qawli. Aku khawatir, aku sangat takut engkau berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanahku. Kalau dipaturian di Nabi Harun waktu itu untuk meluruskan orang-orang yang lah menyembah anak sapi, bebek syirik, di pasalnya terjadilah perang antara Bani Israel waktu itu. Antara penyembah anak sapi je pemegang tauhid. Perang waktu itu. Kalaulah perang pulang Nabi Musa, akhirnya Musa, engkau telah memecah belah Bani
Israel dan tidak memegang amanah. Jadi basaba Nabi Harun ku manahan hati dulu. Karena kaumnya lah ngecek kami kapatuh kalau Nabi Musa tiba. Maka disinilah dasar para ulama membuat kesimpulan. Dosa terbesar memang syirik. Tapi dampak terbesar adalah perpecahan. Biarlah mengalah sebantanan syirik. Tapi jangan sampai pecah dulu. Karena kalaulah pecah, itu mampailoknya payah. Susah. Memperbaikinya susah. Berdamai itu barik lah. Kalaulah pecah. Dampaknya besar loh. Bukan sekedar sampai membunuh. Bayangkan antara Muawiyah dan Ali. Ketika fitnah terjadi dua kelompok besar ini. Kelompok Muawiyah dan kelompok Ali. Kita tidak cari apa masalah orang kok. Cuma dampaknya dari pertikaian kok. Dalam 1 minggu 100.000 sahabat meninggal. Dalam seminggu 100.000 sahabat meninggal. Nambah sobok je Nabi sadunya tu. Tak sedih. Makanya Nabi Harun biarlah diundur masalah Syria ke sana. Asalkan jangan pecah. Karena kalau pecah lebih baik lu sudah kali. Tapi bukan membiarkan kesyirikan. Tapi basawa sawantalu daripada pecah. Makanya kalau ke kampung lah pecah. Kadang ada orang memasukkan pengajian di kampung, sansual. Tak lari 120 sekali. Tak seko 1000 cc kaji langsung. Orang baru-baru kamu lo mengaji di kampung. Langsung dosis 1000 mili. Baru wak nak mencuangnya. Aja cc 5 mili lo. Atau 10 miligram. Kau nanti sampai 500 miligram sampai 1000. Kalau untuk orang merah kola tinggi dosisnya. Kalau dosis rendah tak masuk dia nyolek. Tidak semua orang bisa menerima langsung. Aswan suat. Kadang orang tidak peduli dengan pertikaian. Maksudnya kaji baca kak orang sekampung ini. Itu namanya narako ujungnya. Walaupun kaji wak batu, tapi batangka orang gara-gara itu sana tanggung asalnya ada sana. Cuman kalau Allah menjalankan sebaik-baiknya, selembut-lembutnya, bangih orang kawak itu pribadinya leh. Tapi awak main daram san. Ndak peduli wak jo perasaan orang itu ndak itu dakwah. Salat saja 3 balik tahun kemudian baru turun. Masalah salat 3 balik tahun kemudian baru turun. Wak 3 hari ngaji situ barulah langsung kari dosis tinggi. Ada tak makan. Maka penjaga persatuan kau didahulukan daripada kesyirikan. Karena dampaknya kadang nanti. Dan itu kerusakan. Ketika Nabi Fatul Makkah, apa kata Nabi tentang Ka'bah? Sebenarnya saya ingin merubah letak Ka'bah, menggeser seketik kepada posisi aslinya dulu. Pas Fatul Makkah, beliau ingin geser pondasi itu lihat. Tetapi aku khawatir, kalau mau geser kok heboh orang Quraisy juga. Kecilnya ambolah manuka-nuka letak Ka'bah. Karena orang Makkah baru beriman, baru masuk Islam baru. Pibelah diundur karena masalah letak itu tidak masalah benar. Yang pentingnya dia mau beriman dulu. Dan masalah Ka'bah itu kan arahnya. Masalah laisa arah lah tu. Jadi Nabi mengundur masalah menggeser Ka'bah dia
pada pecah lah kok. Dia awak pandai-pandai pak. Rasul ke pasah, Rasul ke pecah, stop stay lah. Direm stay, bukan diantian direm dari 100 jadi dari 60 bisa lihat. Lala Rasul kamu igas lo lihat. Rasul kan teti lantang lo. Direm lo lihat. Dia sangat bab pandai-pandai itu bahasa orang Minang. Bab pandai. Bukan pandai yang perlu di Minang, tapi bab pandai-pandai. Itu kita balik ke surah Al-Hujurat tadi. (516) Di hati-hati Pak ya. Intinya jangan sampai sebab awak terjadinya perpecahan. Cuma kalau pecah juga ada perpecahan, maka awak tagak dia fa aslihu yang mempailoi. Fa aslihu perbaiki. Lalu di lanjutan ayatnya fa im bagat ihdahuma 'alal ukhra fa im bagat, dan jika bagat ku artinya kehendak, tapi biasanya bagat kok diartikan dengan kehendak yang melampaui batas, hendak ditampiknya karyangok soalnya. Ada orang kareh tapi karyangok, ndak kareh bana. Kalau kareh bana, itu ndak ada. Kareh bana, itu boleh. Kareh salah ndak boleh. Sudah kareh awak salah, jadi salah kareh-karehnya. Itu kareh angok sana mah kareh-kareh. Tapi ndak kareh bana. Fa im bagat. Kalau disiko dia artinya berbuat zalim ihdahuma 'alal ukhra. Karena orang yang memaksakan kandaknya yang hendak pada tempatnya kan ujung-ujungnya zalim namanya lain. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim 'alal ukhra, faqatilul lati. Apa arti faqatilu di situ? Kalau nyoba parang diparangi. Kalau nyendak parang cuma bertengkar, bertikai, maka artinya dalam tafsir ditindak. Tindaklah. Ayat di atas fa aslihu pailoi, islah, damaian, pailoi. Oh, nang surang angkari hatina. Mendamaian kau kan biar orang kau bailoan. Ada nan surang ndak muahnya bailoan. Kalau ndak kamu sadonya ratu tu mau ndak kamu ada main. Lain lo kandaknya bagat tu kan kandak yang ndak ditampiknya. Agian kinyo sadonya urunnya bailoan. Tu ndak mungkin ka jauh mah itu. Jadi awak basamu kinyo sadonya. Tu kandak nan ndak pada tempatnya namanya. Faqatilu, kalau nya sedang perang diperangi. Tak maunya berdamai diperangi. Kalau kejadiannya sedang berperang. Tapi kalau tidak perang tentu ditindak lah. Ada tindakan yang diambil. Hatta faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Ambil tindakan. Tindakannya itu dia awak tu. Pandai awak lah. Itu Allah sudah. Pandai awak tu. Tindakan aku ambil. Itu kebijaksanaan awak. Sehingga amuah orang nan karehangok tadi mengikut perintah Allah. Sesuai kebenaran petunjuk yang Allah
Yang baik orang Batangka aku kan macam-macam. Sebabnya pun macam yang dimasalahnya, masalah warisan misalnya. Kau baliklah kau hukum Allah. Kau caro Allah dan Rasul bagi kuik salah kau. Sampai nyomoh mengikuti itu. Kalau orang kau tangka. Atau masalah apa? Masalah ini, masalah itu. Bau hukum Allahnya. Balik kau hukum Allah lihat. Kemudian fa'im fa'at. Kalau leya muahnya balik. Ya wa'ala siap menurut keputusan Allah dan Rasul kan? Fa aslihu bainahuma. Peloi balik. Perbaiki lagi. Peloi orang kau. Tak sekadar menyelesaikan masalah sudah. Orang kau harus jadi peloi. Ada orang kau masalahnya diselesaikan tapi nenyo ndak jauh sapuan sudah tu. Itu tak boleh ada. Masalah lagi selesai tapi awak iyalah selesai salah cuman awak jenuh ya ndak ikut sapuan dah. Tu ndak tu. Failo ijo fa aslihu. Perbaiki. Bil adli wa aqsitu. Dengan adil. Aqsitu. Dan adil lo lihat. Sama-sama adil artinya. Baru dijanglah ngecan innallaha yuhibbul muqsitin. Beda adil dengan al-qistu bil qist. Apa arti bedanya kata ulama? Kalau adil menghukum artinya lurus sama, itu artinya adil. Lurus sama. Lurus menurut hukum. Menurut Allah dan Rasul. Jangan bengkok lurus salah. Sama. Arti maksud sama. Tagak tu tengah-tengah. Tak balik sabalah. Tak boleh awak. Agak tercondong hati awak kasinan. Tak boleh. Yang dikatakan adil menghukum lurus sesuai Al-Quran dan Sunnah dan tidak memihak sedikit pun. Terteling sekecil karena awak ada Allah. Tak boleh. Awak jadi penengah awak yang paling murah salah kini nenek mama. Awak nenek mama atau awak mama di rumah tu. Batangka kemanakan, batangka dan sana. Tak boleh seketik pun ada rasa condong. Ya no ibu adiknya nampilan ketik kanai. Awas. Berhadapan ya Allah bakok menitu menghukum. Ya. Kasih itu nyocok bah. Bagi pitih. Kalau ini enggak. Harus hati. Kau masalah hati lah kau. Menimbang. Cuman bedanya jo al-qistu. Adil jo, cuma al-qistu tu lebih tinggi kelasnya. Kalau adil menurut hukum dan tanpa memihak seperti dalam pengadilan diputuskan dan surang galak, surang nengi. Dan memang adil harus seperti itu. Tidak menimbang perasaan orang ada. Mau sukonya tidak suko tapi hukumnya mereka. Itu adil. Siap tidak siap ke hukumnya. Tetapi al-qist keputusan yang menyenangkan dua belah pihak. Sama-sama galaknya keduanya. Ikonan Allah cinta. Kau agak balik kan? Kalau adil lalu alun cinta Allah. Allah dia pahala bagi orang yang berbuat adil. Allah beri pahala kalau nyo adil. Bisa memutihan menurut agama adilnya. Agama bagi pahala kadang. Tapi sama senang orang kau keduanya. Aku cinta padamu. Aku sebagai nenek mama, orang yang dituakan di rumah, orang yang dipercayai,
Jadi menghukum tu bukan, yang Allah cinta itu bukan menghukum menurut rancak dia bersama. Bari kita bersama. Itu enggak. Lebih bersiap bertentangan ya Allah. Wa menghukum enggak lurus, enggak menurut hukum Allah hukum. Dan itu dah pada kata kau lagi sama salah. Hukum siapa pakai itu? Hukum siapa pakai? Baru sekitar 4 atau 5 hari yang lalu lah. Dia ada kejadian sebuah keluarga orang uai bagi warisan. Di bawahnya lo seorang nan katuju dinyo. Ustaz nan katuju dinyo. Di bawahnya untuk membagi masalah warisan. Ustaz kau dek lah cok tak makan budi je orang kau. Itulah kisahnya. Ustaz kau cok dibantu Jadi keputusannya ayo agak tak aja. Bagi sama banyak salah. Sedangkan ayahnya lah meninggal. Bakok langsung bagi sama banyak saja. Apa ndak ada hukum Allah tentang itu? Akhirnya Ambo menjelaskan sedikit ke orang tu tentang acara pembagiannya. Kalau kau dibagi sama jo dan sana kau lah sepakai lo bagi bahasamu, dibagi ndak je 2 banding 1 dong. Bagilah menurut hukum Allah dulu. Kau pembagiannya menurut syariat. Cali arato maharato yang didapat sebelum menikah. Berarti itu harta bawaan. Manan sebelum menikah, manan dapat sesudah menikah. Lah sudahnya menikah, arato nan dapat caliak. Asyana meninggal suami. Bagi 200 kalau 1/6 bagian dari untuk istri dari hak suami. Kau nak dibagi lu yang punya suami kah? Yang separuh bagian istri tambah 1/6 tu masih hak istri. Mau kedagiahnya namanya hibah lain. Lain lo caranya hibah kau, ndak sama je warisan. Hibah kau boleh bagi sama. Tapi nak warisan ayah kau ndak boleh dah. Kau ada lah aturannya, undang-undangnya. Oh mantun Ustaz. Ada rencana ke Rimbo lo keluarganya lihat. Dia duduk lo balik. Tapi sampai kini lo ada panggilan lah. Jadi awak mau hukum tu harus adil. Sesuai je hukum dulu. Tapi yang paling tepat itu bah seluruh orang kau wak jadikan setelah itu ndak ada yang merasa terzalimi. Tapi tetap hukumnya itu je. Itu pandai-pandai wak lah itu. Baca nan hukum tetap jalan nan orang sama sana. Hadis itulah bab pandai-pandai wak memutuskan sebuah hukum. Makanya orang yang memutuskan hukum itu namanya hakim. Dikatakan hakim yang adil. Kenapa hakim? Hakim itu artinya apa? Pengetahuan yang luas. Itu hakim. Yang memiliki pengetahuan luas. Seorang yang memutuskan hukum, awak sebagai nenek mama, tua rumah, itu harus punya pengetahuan yang luas wak lu sebelum nak mengecek. Ndak asal kecek saja. Bagi salah ala ketujuh dia sama sepakai saya. Itu ndak hakim mananya. Hakim tu harus punya pengetahuan luasnya tentang itu minimal. Ndak harus adanya tentang itu tu harus jaleh dinyo sedetil-detilnya. Barunya boleh bagi hukum. Keputusan. Jadi bukan badi kita bahasamu ndak mari itu. Kalau badi kita bahasamu di mana ayat itu sepanjang tu ayat tentang warisan. Cuma kalau kadi bagi juga udahnya wak
ndak perlu na doa arato doh. Awak barasa terima. Boleh dites dulu coba. Kan kini arato 3M. 2M untuk anak laki-laki, 1 miliar untuk anak padusi. 2 miliar cik, 1 miliar cik. Agihan 2 miliar dulu karena laki-laki kau. Agihan 1 miliar untuk padusi kau. Kau dibagi sama jo, laki-laki kau nama agiah. Itu hibahnya lain, sedekahnya lain. Ya agiah 500 juta. Jadi karena sama-sama 1,5. Tapi tidak dari tukang bagi dah. Dari nyokadiaknya. Tapi penganan, kalau lah tiba di tangan dua tu, kadang orang rumah lebih kau ustaznya nah. 500 juta aku nagian. Berarti kan tidak terbukti itu adil. Kalau memang ingin adil, agian lu. Itu loknya bagi 500 juta sudah tulah ke tangan fitih wah lepecik. Pikir. Di kalau duduk bersama kadang yang ican sagan mak. Iyon salah. Lagi sama apa? Ya. Penaltinya nah. Makanya wak harus adil minimal Pak. Kalau al-qistu koyo sama sanang orang tu sadonya tapi tetap wak berbuat adil. Je hukum Allah atunan maha kajinya. Kini itulah Pak lah 6:30 hari. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.